Melihat dari kinerja SMRA dan juga jika dibandingkan dengan pergerakan harga sahamnya, untuk sekarang ini SMRA ini sebenarnya sudah menarik ya untuk masuk dalam daftar pantau saham Anda. Untuk kinerjanya kalau kita lihat sampai di tahun 2024 secara full year, Anda bisa lihat di sini untuk net income-nya ada di 1,373 triliun, sedangkan tahun 2023 hanya di 766 miliar, dan juga di tahun 2022 ada di 625 miliar, sedangkan di tahun 2021 324 miliar, dan di 2020 ada di 180 miliar. Dan kalau kita lihat terus sampai ke 2018-2017 termasuk ya kurang lebih 10 tahun ini, SMRA di tahun 2024 ini mencetak laba bersih yang all time high. Jika dibandingkan dengan tahun 2023, laba bersih SMRA meningkat di kisaran 79%. Nah, tentu ini jadi suatu hal yang menarik ya sobat investor. Nah, coba mari kita akan lihat untuk statistik unggulan lainnya. Kita masuk di valuasi untuk SMRA ini sekarang secara PE ratio-nya ada di 4,64 ya. Jadi ini cukup murah ya sobat investor, melihat valuasinya di 4,64, sedangkan price to book value-nya ada di 0,58. Dan jika dilihat dari EV to EBITDA-nya ada di 4,74. Dari valuasi ini, 3 matriks ini aja kita dapati sebenarnya SMRA sekarang tergolong ada di harga yang cukup murah. Karena jika juga ditambah, kita lihat dari price to sales-nya ada di 0,60 kan biasanya ya di bawah 1 ini menarik ya sobat investor untuk price to sales-nya. Nah, kita lanjut, kita akan melihat di bagian-bagian lain ya, masuk di solvency-nya di sini. Kalau kita lihat untuk current ratio-nya di 1,20 ini masih cukup bagus ya. Namun untuk quick ratio-nya, artinya ini kemampuan perusahaan membayar utang dalam jangka pendek ya, termasuk ini agak kurang bagus, ada di 0,36. Sedangkan untuk debt to equity ratio ada di 95%. Jadi sebenarnya di sini masih cukup bagus lah untuk jika kita melihat dari solvency, sekalipun dari quick ratio memang ya agak kecil ya, hanya di 36%. Untuk profitability-nya, return on asset-nya sekarang dia ada di 4,10%, sedangkan return on equity-nya ada di 12,43. Ini cukup menarik. Dengan gross profit-nya ini cukup tinggi ya, secara kuarter ada di 47,82. Operating profit margin-nya kuarter ada di 30,80% dan net profit-nya mencapai 14,27%. Artinya memang di sini dari profitability ini terlihat bahwa SMRA ini cukup bagus ya di tahun ini. Bahkan tadi kita sudah lihat dia mencetak all time high untuk laba bersihnya di kisaran 10 tahun terakhir ini. Nah, kita masuk untuk di dividen. Dividen terakhir dia membagikan Rp9 per lembar saham dengan dividen payout ratio-nya ada di 10,82%. Untuk dividen yield hanya di 2,33%. Di pembagian terakhir itu ada di 1 Juli 2024. Dan kalau kita lihat untuk histori pembagian dividennya dari data yang ada ini hanya di 2021, 2022, 2023 untuk tahun bukunya ya sobat investor. Dan ada kemungkinan berarti untuk tahun buku 2024 yang akan dibagikan di 2025 ini ada kemungkinan ya bisa lah membagikan. Kalaupun ya dividen payout ratio-nya kurang lebih sama dengan kemarin, dengan ada peningkatan EPS sebesar 79%, maka ya boleh dibilang kemungkinan ini akan ada di kisaran ya 15 sampai 16 rupiah per lembar saham. Memang boleh dibilang tergolong kecil, tetapi untuk SMRA ini kan memang ya pembagian dividennya memang bisa Anda lihat di sini. 2021 tahun bukunya hanya 6 rupiah, 7 rupiah di 2022 dan 9 rupiah di 2023 ya. Setidaknya terus mengalami peningkatan ya sobat investor. Dan untuk di tahun 2024 ya kembali lagi kemungkinan ya ada di angka 15 atau 16 ya, ini prediksi saja ya. Jadi kalau di angka 15 dan 16 sekarang ya boleh dibilang bisa mencapai 5% ya sobat investor, kisaran 4 sampai 5 atau mungkin 6%, tergantung lah. Kita lihat apakah dividen payout ratio-nya akan ditambah ataukah hanya tetap di 10,82% ini. Nah, kalau kita masuk di income statement, di sini revenue-nya untuk TTM ada di 10,6 triliun. Sedangkan gross profit-nya ada di 5,4 triliun dengan EBITDA-nya ada di 3,4 triliun dan net income-nya ada di 1,3
triliun ya sobat investor. Nah, ini menarik juga kalau kita lihat dari balance sheet-nya. Dari balance sheet, cash dari SMRA ada di 3,2 triliun. Sedangkan untuk asetnya ada di 33,5 triliun. Dari total liabilitasnya di 19,7 triliun dengan short term-nya untuk utang jangka pendeknya ada di 6,2 triliun dan utang jangka panjangnya ada di 4,2 triliun ya, dengan total utang secara kuartalnya ini ada di 10,5 triliun. Sedangkan untuk ekuitasnya ada di 11 triliun. Nah, kalau kita melihat dari cash flow statement-nya, secara cash from operating-nya 578 miliar, artinya ini positif ya, ini cukup bagus. Dan cash from investing-nya ada di minus 3,5 triliun, artinya ini juga memang pendanaan ya, ada pembiayaan atau ada investasinya terus jalan, sehingga kalaupun dia menunjukkan angka negatif ini sebenarnya cukup bagus. Dengan cash from financing-nya dia justru 3 triliun ya sobat investor. Dan kalau kita lihat untuk capex-nya di 12 bulan berjalan dia ada di 148 miliar, dengan ada isu-isu kemungkinan di tahun 2025 ini capex-nya ini akan meningkat cukup tinggi ya. Jadi ya ini juga mungkin ya, kalau dia betul capex-nya meningkat misalnya ke 1 triliun atau bahkan ke 2 triliun, ya kemungkinan untuk dividen ya apakah akan tetap sama dengan tahun kemarin atau tidak ya, kita tunggu saja ya. Nah, di free cash flow-nya ada di 430 miliar. Nah, menarik kalau kita lihat dari growth-nya di sini, pertumbuhan untuk revenue quarter year on year growth, artinya jika dibandingkan dengan kuartal 4 2023 dan kuartal 4 2024 terpantau di sini meningkat 95,32% untuk revenue-nya. Nah, sedangkan untuk revenue year to date year on year growth dia ada di 59,54%. Revenue annual year on year growth dia ada di 59,54%. Nah, kalau kita lihat dari net income-nya, quarter year on year growth-nya bahkan mencapai 289,27%. Wow, cukup tinggi ya peningkatannya sobat investor, 289%. Dan untuk net income year to date year on year growth ada di 79 ya, ini 79,30%, dan net income annual year on year growth ada di 79,30%. Jadi menarik ya, laba bersihnya meningkat 79% secara tahunan. Nah, ini menjadi gambaran sebenarnya untuk SMRA ini tergolong ya perusahaan yang cukup sehat, perusahaan yang terus mengalami pertumbuhan. Kita kembali lihat ya sobat investor, dari net income-nya, laba bersihnya bisa Anda lihat ya. Dari data yang ada, coba kita ambil yang paling terakhir ada di 2015 ya. Dia ada di 855 miliar. Setelah itu memang menurun ke 300, ke 400, ke 500, turun lagi di 2020 ke 180, naik lagi di 2021, 2022 naik, 2023 naik, dan terakhir 2024 juga naik, dan dia cetak all time high-nya. Nah, mari kita lihat dari analisis data yang disajikan oleh Stockbit. Untuk 19 analis memberikan rating kepada SMRA, 16 rekomendasi buy, 3 rekomendasi tahan, dan tidak ada yang rekomendasi jual. Dengan target dari analis untuk SMRA, target harga rata-ratanya adalah 663. Dengan estimasi tertinggi bisa mencapai di 850. Artinya kalau capai ini estimasi tertinggi ini beggar ya, lebih dari 100%, dan estimasi terendahnya ada di 440. Sedangkan harga sekarang saat ini ada di 386. Artinya dia sudah lebih rendah dari target terendah dari analis. Jadi secara harga sebenarnya SMRA sekarang sudah cukup murah. Nah, kita coba lihat lagi dari PE band dan PBV band-nya. Langsung saja kita akan coba tarik dalam 10 tahun terakhir ini ya sobat investor. Kita melihat ya, dalam 10 tahun terakhir ini terpantau dia sudah ada di minus 1, dan ini boleh dibilang terendah ya. Sudah ada di minus 1 dan ini boleh dibilang terendah ya sobat investor, terendah selama 10 tahun terakhir ini jika dilihat dari price earning band TTM-nya. Dan kalau kita lihat dari PBV band 10 tahunnya sama, dia sudah di bawah dari minus 1, bahkan sudah mulai mendekati minus 2-nya di 0,13 untuk PBV band-nya. Nah, sedangkan mean PBV standar deviasinya atau rata-rata PBV-nya dalam 10 tahun itu ada di 2,06. Jadi di sekarang ini ada di 0,58, sudah menunjukkan secara harga saham SMRA ini sudah ya
tergolong sangat-sangat murah. Hanya tentu ini bukanlah rekomendasi untuk Anda langsung beli, karena kita tidak tahu ke depan apakah SMRA masih akan lanjut koreksi dengan sentimen-sentimen yang ada sekarang ini, baik di intern maupun dari luar. Ya tentu Anda melakukan analisa lah secara mendalam untuk menemukan keyakinan apakah Anda mau masuk di saham ini. Dan yang menarik juga Sobat Investor, kalau untuk SMRA ini kita lihat dari ini ya, insidernya. Dari insider ini di 2025 ini kalau kita lihat ya, bahkan dari 2024 sejak bulan Mei sampai dengan 2025 bulan Maret ini tanggal 12 terakhir, ini direkturnya ya, Liliawati Raharjo ini terus menambah kepemilikannya. Terakhir di bulan Maret ini dia membeli sebanyak 2.580.000 lembar saham atau secara totalnya 0,01%, sehingga saat ini untuk Liliawati Raharjo ini memiliki saham di SMRA sebesar 5,39%. Ini cukup menarik ya Sobat Investor. Ternyata coba kita lihat ini Liliawati Raharjo ini di profilnya kita lihat Liliawati ya. Oke. Sobat Investor, bisa Anda lihat di Dewan Direksi, direktur ya, masuk di direktur ini Liliawati Raharjo. Nah, jadi Sobat Investor ini cukup menarik ya. Nah, di sini juga bisa Anda perhatikan Sobat Investor untuk komposisi pemegang sahamnya. Kalau di saham-saham perbankan, apalagi BRI, kita tahu penurunan jumlah pemegang saham asing itu ya cukup signifikan. Kalau di SMRA ini justru agak terbalik ya Sobat Investor, karena kalau kita lihat untuk asing di sini terakhir dia turun ke 15,73% pada bulan Juli 2024. Namun di bulan Februari dia sudah naik lagi 16,77. Artinya ini sudah meningkat 1% ya untuk pemegang saham asing di SMRA. Coba kita lihat untuk rincian dari pemegang saham asing di SMRA ini. Iya, memang yang turun drastis ini sekuritas ya, sekuritas, tapi yang mengalami peningkatan ini reksadana dari yang 4,12 ke 4,50. Reksadana juga dia meningkat ya. Juga ini ada peningkatan untuk banknya dari yang 1,05 di bulan Oktober, masuk sekarang ini sudah di 1,41 ya Sobat Investor. Ini setidaknya rincian untuk pemegang saham asing di SMRA dalam 1 tahun terakhir ini. Dan kalau kita lihat dari jumlah pemegang sahamnya, data terakhir di bulan Februari 2025 dia turun 81 investor ya, dia berkurang. Nah, ini sebenarnya boleh dibilang ya Sobat Investor, dengan apa yang sudah kita bahas sebelumnya, SMRA sebenarnya sekarang ini ya tergolong murah. Hanya memang ya kapan dia akan naik ya kita tidak tahu, karena lihat saja ya dalam 5 tahun ini termasuk dia terus mengalami koreksi yang cukup dalam. Dari 1.000 rupiah dia turun sampai ke 386. Padahal tadi kita sudah lihat dari 2020 secara laba bersihnya itu terus mengalami pertumbuhan, tapi justru harga sahamnya terus mengalami koreksi. Oh ya, sempat naik ya 2020 ke 2021 dia mengalami penurunan peningkatan yang cukup signifikan. Ini sampai 142%. Ya, ini kan setelah pulih dari Covid ya. Tetapi justru setelah itu sekalipun laba bersihnya meningkat, justru malah SMRA ini malah mengalami penurunan. Ya, kita tidak tahu ya apa yang menjadi penyebabnya. Di harga sekarang ini dengan valuasi SMRA yang sudah tergolong cukup murah, dan sekalipun memang ya banyak yang masih menyampaikan untuk properti memang belum menarik, tetapi untuk Anda yang punya tujuan investasi jangka panjang, sebenarnya ya sekarang lah kesempatan, mungkin bisa cicil sambil terus pantau. Kalaupun masih turun bisa Anda terus tambah ya. Tentu cicilnya juga Anda bisa mengatur lah, kalau dia turun berapa persen, 5% ke 10%, baru mungkin Anda tambah lagi akumulasi. Dan kalaupun dia naik karena secara ekonomi mulai membaik dan properti mulai booming, ya tentu sebenarnya masih bisa average up jika pun memang kenaikan harga sahamnya ya masih belum terlalu tinggi ya. Ya sekitar 10-15% kenaikan dari harga sekarang ini sebenarnya masih bisa average up jika memang untuk jangka panjang dan memang melihat situasi keadaan baik di ekonomi secara makro maupun dari SMRA ini sendiri sebenarnya masih cukup bagus, sehingga yaitu Anda bisa melakukan averaging up. Oke, Sobat Investor, mungkin ini dulu ya yang bisa dibahas untuk SMRA ini. Jika teman-teman punya informasi tambahan berkaitan dengan SMRA, silakan teman-teman tulis di kolom komentar. Dan terima kasih untuk Anda yang terus mendukung channel ini. Salam IHSG, investor harus selalu gembira.